Oke, kembali lagi di channel gua, dan di edisi kali ini gua akan bahas pertandingan semalam, pertandingan yang seru, Manchester United lawan Arsenal. Nah, lu udah tahu semua skornya, MU menang 3-2, dan gua akan bahas beberapa sisi yang menarik, yang beda dari yang lain, yang nggak akan lo dapetin di channel yang lain-lain. Nah, pertama, gue mau bilang ini menjadi pertandingan terakhir Michael Carrick. Dari update terakhir dari berbagai lini media massa, Carrick akan resmi kembali menempati posisinya sebagai asisten pelatih, dan Rangnick ini Ralf Rangnick, pelatih baru MU, juga kemarin udah hadir di Old Trafford, udah nonton, dan bisa jadi juga formasi kemarin itu ada bocoran atau ada pesanan dari Rangnick. Tapi itu soal nanti, itu hanya asumsi. Yang jelas MU kelihatannya mulai menemukan jati dirinya. Dan ini menariknya, di bawah Carrick 3 pertandingan. Jadi setelah Ole Chow, MU ini langsung tampil ciamik. Ya, jadi ini yang selalu dalam beberapa kesempatan gue bilang, pemain yang sama dalam tempo waktu yang singkat bisa hasilnya beda dengan sentuhan yang berbeda. Nah, satu yang gue sorotin dari awal yang paling beda dari orang lain adalah soal Fred. Ya, banyak orang yang mengatakan Fred ini istilahnya pemain yang ayam tanpa kepala lah, bla bla bla. Dan gue selalu mengatakan bukan sepenuhnya salah Fred. Fred dari awal dibeli dengan kualitas yang kita tahu. Dan kedua, begitu Carrick masuk, dirubah posisinya, gaya mainnya, hasilnya luar biasa. Pertandingan lawan Villarreal, ya, dia diplot sebagai box to box, lebih sedikit naik, ngepres. Hasilnya apa? Villarreal banyak bikin salah, dan salah satu berujung pada golnya MU. Kemudian lawan Chelsea sama juga, dia ditaruh di posisi box to box. Hasilnya juga sama. Kita lihat tekanan yang dilakukan pemain MU membuat Jorginho melakukan kesalahan. Tapi itu hanya satu spotlight ya. Tapi di luar itu memang MU mainnya ngepres, dan peran Fred sangat luar biasa. Kemudian lagi di situ pun, di kemarin gue di DP ngobrol talk show, masih banyak yang meragukan. Tapi terbukti, lu lihat sendiri semalam, lu terutama fans MU. Ya, walaupun gue fans Arsenal, gue mengakui bagaimana Fred ini luar biasa penampilannya setelah memang ada sentuhan yang berbeda. Lawan Arsenal lu lihat, ya, gue lupa ya menit per menitnya, tapi ada satu duel udara. Walaupun tinggi dia pendek, walaupun dia tidak terlalu tinggi, tapi dia menang duel udara. Kemudian berapa kali key tackling dia melakukan. Kemudian bahkan penalti Ronaldo juga gara-gara dia, salah satunya. Assist juga dari open play dia juga. Jadi sekali lagi, gue dalam beberapa kesempatan bilang, kalau sebuah tim ini mainnya jelek atau bagus, ya ini yang jadi sorotan itu pelatih. Ya kan, namanya head coach, pelatih kepala. Jadi dari kepala yang harus dilihat. Semua yang ngasih perintah, yang ngatur itu dari kepala. Nah, lihat setelah Carrick megang kendali, ternyata dirubah sedikit, dia bisa melihat potensi, dan ternyata hasilnya luar biasa. Ya, walaupun dengan kemenangan dari Arsenal ini belum bisa membawa atau mengerek MU ke posisi posisi 5 besar ya. Nah, itu dari Fred. Kemudian kalau De Gea gue rasa nggak ada masalah. Nah, Ronaldo, di video gue sebelumnya di preview, gue udah bilang, gue udah menyusun formasi kira-kira siapa yang akan diturunkan. Di lini depan ada 2 opsi, gue waktu itu mengatakan. Satu opsi seperti ketika melawan Chelsea, ya, Sancho false 9 tanpa striker utama. Jadon Sancho di kanan, Rashford di kiri, ngepressing, Bruno Fernandes di trequartista ya, atau 3/4 atau regista lah bahasanya, penyerang lubang ya. Atau kedua opsinya menampilkan seorang Ronaldo ya. Kenapa menampilkan Ronaldo? Waktu itu gue bilang karena kita semua tahu ya Ronaldo seperti apa, egonya sangat besar, tapi juga etos kerjanya sangat luar biasa. 2 hari sebelum dia main lawan Arsenal, atau sehari gue lupa, itu di gala dinner Ballon d'Or, dia itu sebenarnya secara nggak langsung dipermalukan sama Ballon d'Or itu sendiri ya. Kita tahu yang dapat Ballon d'Or adalah Messi. Kemudian di salah satu segmennya itu ditampilkan foto dia zaman dulu sama Didier Drogba. Ya, ini 2 lagi pakai kolor doang gitu ya, walaupun mungkin maksudnya bercanda lah ini mas, karena Drogba saat itu jadi salah satu co-host juga, jadi kayak mau buat ada gimmick-gimmick lah. Tapi kan kenapa mesti yang ada Ronaldonya gitu? Dan kabarnya Ronaldo ngamuk, kesel karena dia udah nggak dapat Ballon d'Or, kemudian dipermalukan. Nah, waktu itu gue bilang di video gue,
kalau Carrick ini kan mantan pemain, dia tentu tahu psikologi pemain seperti apa. Dan bahkan Carrick sama Ronaldo ini pernah main bareng. Opsi kedua ini ya itu tadi, nurunin Ronaldo yang lagi boiling up, ya, yang lagi kesel, dan ini pasti akan meledak kalau dia dikasih main. Cuman memang resikonya pressingnya MU akan lebih kempos, bertahannya akan lebih berkurang dibandingkan kalau dia pakai 3 gelandang bertahan seperti ketika melawan Chelsea dan juga Villarreal. Dan hasilnya memang sesuai dengan game plan-nya si Carrick. Apa? Ya ternyata si CR7 gacor, tapi pertahanannya memang agak bolong, makanya skornya besar 3-2 gitu. Jadi ini yang gue bilang, sentuhan pelatih berbeda, hasilnya bisa berbeda walaupun pemainnya sama nih. Dan ini banyak contohnya. Tuchel tahun lalu misalnya, dari Lampard hancur-hancuran, pemain yang sama, Tuchel datang langsung juara Liga Champions. Nah itu, kemudian kalau yang lain-lain sih nggak terlalu berbeda jauh. Alex Telles di kiri ya seperti biasa, ada bagusnya juga, kadang-kadang ada 1-2 kesalahan, tapi overall game plan-nya si Carrick ini terlihat jelas. Dan ini mungkin nanti juga yang akan kita lihat perubahan ketika nanti Rangnick di pertandingan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya gue lupa jujur lawan siapa, soalnya ini gue bikin dadakan nih, lagi di mana nih, gue lagi di Merak ya, mau ke Jambi. Jadi gue nggak terlalu ada persiapan, gue hanya mereview apa yang gue tonton. Nah itu dari MU nih. Jadi banyak perubahan yang dilakukan, dan Fred adalah salah satu yang paling kontradiktif ya, dari yang paling banyak dihina. Dan gue dari awal yang selalu memberikan kepercayaan bahwa ini punya pemain ini punya kemampuan asal di-trade dengan baik dan dengan sesuai dengan porsinya ya. Jadi itu kemudian dari Arsenal dulu deh. Nah dari Arsenal ini menarik ya, justru ketika dua tim ini sepertinya ketika satu lagi di bawah, lagi hancur di awal musim, MU-nya naik. Ketika MU lagi terpuruk, Arsenal naik. Nah sekarang ketika MU kelihatannya lagi mulai bangkit, Arsenal ini mulai ngaco lagi. Nah ngaconya di mana? Pertama, nggak tahu kenapa si Arteta nampilin Elneny. Padahal di partai sebelumnya, kalau lo lihat kombinasi Partey, kemudian Thomas Partey ya, kemudian juga dengan Lokonga, ini bagus banget. Dia jadi filter di tengah yang benar-benar membuat lawan sulit mengalirkan bola ke pertahanan Arsenal. Tapi kemarin Elneny itu benar-benar bolong. Partey bekerja sendirian, dan hasilnya ya itu tadi, gampang banget bola disalurkan ke depan dan berhadapan langsung ke pertahanan dari Arsenal. Terus yang kedua terkait dengan di kiri Nuno Tavares. Ini juga sama. Tierney udah balik sebenarnya kan. Tierney ini udah balik. Udah fit, kenapa nggak dimainin? Kenapa gue mengatakan demikian? Tavares bagus nyerang, lihat kemarin berapa kali dia ada di garis depan pertahanan lawan, tapi ketika balik ini selalu berapa kali terlambat. Dan salah satunya kan gol kedua kalau nggak salah ya, itu gara-gara Nuno Tavares telat nutup, dan akhirnya ada tusukan dari kanan, crossing dan gol. Nah seandainya mungkin Tierney yang diturunin, mungkin akan lebih sulit ya buat terutama Jadon Sancho atau Rashford ya, gue lupa, yang memang ngikis daerah dia. Karena kalau Tierney akan lebih kuat bertahan, kita tahu, walaupun nyerangnya juga kurang. Nah ini yang resiko yang diambil, dan akhirnya gambling dari Arteta ini menurut gue jadi gagal. Nah di luar itu Emile Smith-Rowe tampil bagus. Nah ini menarik nih, kalau lu lihat ada gol yang tercipta di menit-menit pertama. Orang mengatakan ini kontroversi, tapi menurut gue ini nggak kontroversi ya, karena kalau lu lihat kronologisnya, ini kan dari corner, kemudian corner mental ke Elneny. Nah dalam proses itu Emile Smith-Rowe itu lu lihat matanya tuh ngelihat ke arah bola, jadi dia siap menyambut atau menyamber ketika ada peluang, dan itu dia dapatkan. Begitu bolanya ke arah dia, dihajar gol. Dia nggak ngelihat si De Gea lagi terkapar cedera, jadi tidak ada niat dia tidak fair play lah gitu. Nah yang pertama. Yang kedua, De Gea itu terkapar bukan gara-gara dilanggar pemain Arsenal, tapi gara-gara diinjek si Fred temennya sendiri. Jadi nggak pelanggaran. Makanya wasit Matt Atkinson diskusi sama wasit VAR, ya tentu bisa kelihatan dengan jelas bahwa De Gea itu kakinya diinjek teman sendiri, jadi nggak pelanggaran. Ini mengapa si Watkinson menetapkan ini menjadi gol. Tapi anyway, di luar gol itu juga tetap ini memang berhasil menang. Dan menarik ya, karena Carrick ini mungkin akan jadi pelatih, mungkin ya, gue nggak tahu ya. Gigson pernah juga jadi pelatih MU sebentar, tapi Carrick mungkin akan jadi satu-satunya pelatih MU di era modern yang
nggak pernah kalah ya, unbeatable ya, karena cuma 3 pertandingan. Jadi lawan Villarreal menang, lawan Chelsea imbang ya, lawan tim yang kuat, dan juga di Stamford Bridge mainnya. Kemudian lawan Arsenal yang juga lagi gacor, mereka berhasil menang ya. Jadi itu aja video dari gua. Jangan lama-lama seperti nasihat para netizen yang bilang, aduh bang jangan lama-lama videonya. Ya udah, gue juga nggak lama-lama. Yang jelas selamat buat MU. Seperti yang juga di video gue bilang, may the best win. Walaupun gue berharap Arsenal menang, ternyata belum berhasil. Tapi nggak apa-apa, Arsenal masih di atas MU. Oke, so thank you untuk yang sudah nonton. Dan seperti biasa jangan lupa kasih like lu, kasih komen juga, gue akan berusaha bales. Share juga kalau lu berkenan, dan tentunya subscribe. Dan semoga channel ini bermanfaat, informatif, dan seperti biasa, gue berharap lu dalam keadaan sehat dan happy. Oke, thank you udah nonton, dan gue siap sebentar lagi akan naik kapal menuju ke pulau seberang, ke Jambi. Dah, ciao.